الحمد لله رب العالمين والإفضال العظيم النوال الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال وبدر متلال وعلى آله وصحبه خير صحبه وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهده يتأتى اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah Masjid An-Nur yang berbahagia, berbicara tentang harta, dia adalah fitnah pertama umat Rasulullah SAW. Dan setiap umat memiliki fitnahnya. Fitnah Bani Israel adalah pada perempuannya. Wa awwal fitnatin ala Bani Israel kanat fin nisa. Awal fitnah yang terjadi kepada Bani Israel adalah pada perkara perempuan. Adapun Nabi SAW mengatakan li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Sehingga dahulu tatkala ada sahabat yang baru pulang dari menarik zakat dari Bahrain, maka sahabat ini berdiam diri di Masjid Nabawi, kemudian membentangkan harta-harta zakat tersebut, hasil jizyah daripada orang-orang kafirin. Kemudian harta itu dibentangkan. Nabi datang. Nabi mengatakan, absyiru, berilah kabar gembira. Yang saat itu sahabat-sahabat juga melihat harta-harta itu dalam kondisi sedang miskin-miskinnya. Saking miskinnya para sahabat, mereka itu ketika sholat hanya dengan satu helai pakaian. Mereka baru sholat dengan 2 helai pakaian tahun ke-7 Hijriah. Sehingga kita tahu semua ada sahabat Mus'ab bin Umair yang wafat di perang Uhud, dikain kafankan dengan 1 helai kain kafan saja. Sebabnya susah. Dahulu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadits Bukhari, ya Rasulullah, apakah sah solat dengan 1 helai pakaian? Maka Nabi SAW pun bertanya balik kepada sahabat yang bertanya ini, awali kullikum thawban, memangnya di antara kalian ada yang punya 2 helai pakaian? Nabi malah bertanya balik. Begitu susahnya kehidupan mereka ekonomi pada saat itu. Mereka meninggalkan harta dan jabatan yang mereka miliki di kota Makkah. Tetapi kemudian pada saat ada sahabat yaitu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan untuk menarik zakat dan jizyah dari negeri-negeri kaum muslimin yang lain, maka pulang datang ke Masjid Nabawi dengan membentangkan harta daripada jizyah dan zakatnya. Para sahabat melihat sambil tersenyum. Nabi mulai mengatakan, absyiru, berilah kabar gembira, wa amillu ma yasurrukum, dan berharaplah apa yang kalian senangi. Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum, demi Allah, bukanlah kefakiran yang kami khawatirkan kepada kalian, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, walakinni akhsha an tubsata lakum ad-dunya kama busitat man kana qablakum, tetapi aku khawatir kalian dibentangkan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibentangkan dunia. Fatanafasuha kama tanafasu fiha,
Kalian berlomba-lomba untuk mencarinya sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mencarinya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dan kalian celaka, kalian binasa sebagaimana mereka pun binasa. Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang benar, yang menjadikan saudara satu dengan yang lain semakin jauh, yang menjadikan ikhwan satu pengajian, yang menjadikan satu boleh jadi teman perkawanan, dihancurkan dengan satu transaksi daripada transaksi jual beli. Hancur sebab hutang, hancur sebab akad syirkah dan mudharabah yang tidak sesuai dengan syar'i. Yang satu mangkir, yang satu tidak menyepakati klausul-klausulnya. Itulah boleh jadi penyebab daripada fitnah harta kita. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengkhawatirkan kita kaya. Nabi tidak mengkhawatirkan kita miskin, mal faqru akhsha alaikum. Tapi Nabi mengkhawatirkan kita kaya. Sehingga kita dapat dengar hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Bahkan kita tahu semua, inna fuqara al-muhajirin yadkhuluna al-jannah bi 500 amin qabla aghniyaihim. Orang fakir dari kalangan muhajirinnya masuk surga 500 tahun sebelum orang kayanya. Dan itu semua karena beratnya hisab. Setiap dari kita harus tahu bahwa yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Begitulah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Hadirin wa Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana Quran mendefinisikan tentang harta. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara Islam dalam mengolah harta, apa sebetulnya definisi harta? Harta secara bahasa berasal dari kata mal. Mal dalam bahasa Arab, mala yamilu, artinya condong. Artinya kita mengarah ke sana. Karena tabiatnya adalah dia disenangi. Begitulah Allah mengabadikan dalam Quran, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat mencintai khair dengan dalam, dengan penuh kedalaman, mencintai khair. Para ulama menyatakan bahwa khair dalam lafaz Quran tersebut adalah al-mal. Al-mal. Sehingga harta dia dengan sendirinya bisa menjadi baik ketika yang menggunakannya adalah orang-orang baik. Dia akan menjadi buruk ketika yang mengolahnya adalah orang-orang buruk. Maka ketika dalam suatu peperangan, Nabi SAW menyuruh Amr bin As, baru masuk Islam, tapi ditunjuk untuk menjadi panglima perang. Dikarenakan kepiawaian Amr bin As dalam bernegosiasi dan berdiplomasi serta menyusun strategi peperangan. Padahal baru masuk Islam. Nabi memotivasi Amr, wahai Amr, pergilah berperang dan menangkanlah sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimahnya. Kata Amr, ya Rasulullah, tujuanku masuk Islam hanyalah untuk Allah dan Rasulnya, bukan dari perbendaharaan dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ta'alami ya Amr, bukankah kau tahu wahai Amr, anna ni'mal mal salih dan rajulis salih, bahwa harta yang saleh itu berada pada genggaman orang yang saleh. Sehingga ada harta yang saleh, ada harta yang tidak saleh. Harta akan menjadi baik, menjadi masjid ketika digenggam oleh orang-orang saleh. Dia menjadi panti asuhan, dia menjadi rumah Quran ketika di tangan oleh orang saleh. Dia digunakan untuk pergi haji umrah berkali-kali bila di tangan orang-orang saleh. Tapi bila di tangan orang fajir, bila di tangan orang kafir, bila di tangan orang-orang fasik, maka digunakan untuk pinjol, untuk judol, untuk investasi bodong, untuk menyesatkan kaum muslimin dari agama dengan permainan-permainannya. Tapi bagi orang-orang soleh, harta tersebut adalah amanah dan titipan. Sehingga dahulu Abdurrahman bin Auf ketika memiliki harta, maka dia gunakan setiap kali ada peperangan, dia sumbang 40.000 dinar. Silakan cek berapa 40.000 dinar. Satu dinar itu adalah 4,25 gram emas. Nah, sekarang 40.000 dinar
berarti adalah 170.000 gram emas. 1 gram emas sekarang 1,4 juta. 1,4 juta. Berarti nolnya banyak banget ini. Ya, nolnya banyak banget. Nolnya ada 6. Berarti miliar. Berarti beliau menyumbangkan setiap peperangan 238 miliar. Setiap kali perang. Perang nyumbang. Dan menyumbangnya dalam bentuk kuda, persenjataan, dalam bentuk persiapan perbekalan. Setiap kali adanya peperangan. Dan kita lihat 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka adalah orang-orang yang berbisnis dan orang-orang yang Allah lapangkan hartanya. Kecuali Ali bin Abi Thalib. Sisanya adalah orang-orang yang memang Allah bentangkan hartanya dan mereka bermanfaat untuk umat daripada hartanya. Kalau kita perhatikan, sebagaimana ada ungkapan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perdagangan. Satunya dari PNS. Bukan. Yani itu ungkapan saja, bukan hadis juga. Bukan hadis, ternyata bukan hadis. Tapi ternyata kita lihat bahwa banyak para sahabat adalah pedagang. Rasulullah SAW adalah pedagang. Tetapi bukan berarti celaan bagi orang menjadi karyawan, tidak. Karena ada nabi yang menjadi karyawan, ada nabi yang menjadi pedagang. Nabi Musa jadi pedagang atau jadi karyawan? Karyawan, pengembala kambing. Bahkan menjadikan profesinya untuk mendapatkan istrinya. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya ala an ta'jurni 8 hijaj. Bekerja 8 tahun plus 2 tahun untuk bisa meminang istrinya dari Madian. Berarti tidak masalah kita menempuh jalur harta dengan perdagangan, kita menempuh jalur harta dengan pekerjaan selama halal. Rasulullah SAW pun pernah menjadi penggembala kambing. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW katakan dalam hadis sahihnya, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali pasti pernah mengembala kambing. Jadi ada leadership pada sheep. Ya, ada leadership pada sheep. Karena tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mereka bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Karena umumnya kambing-kambing itu, umumnya mereka itu sulit diatur. Ada yang sulit diatur, ada yang gampang diatur. Begitulah replika daripada umat. Ada yang mudah diatur, ada yang sulit diatur. Sehingga Allah mentraining nabi-nabi terdahulu sebelum beneran menjadi nabi, dengan cara mendidik mereka menjalani apa yang mereka lakukan dari pengembala kambing. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Harta dia pada dasarnya adalah wasilah. Dia pada dasarnya adalah wasilah. Dia sama sekali bukan tujuan. Kalau kita mau mengatur harta, maka kita harus tahu, faham polanya. Bagaimana Allah memberikan bentuk satu paket dalam kehidupan kita yang namanya apa? Rezeki. Kita harus tahu definisi rezeki. Kita harus tahu bagaimana rezeki itu bekerja. Kita harus tahu bagaimana konsep rezeki. Untuk bisa mengelola harta, kalau kita sudah tahu konsep ini, insyaallah ta'ala kita nggak akan pernah khawatir dengan sedikit atau banyaknya harta. Karena orang beriman, orang yang zuhud itu bukan dilihat dari banyak atau sedikit hartanya, bukan dilihat dari baju bagus atau baju compang-campingnya, bukan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, zuhud itu ketika bertambahnya harta tidak membahagiakanmu, ketika berkurangnya harta tidak menyedihkanmu, itu zuhud. Kapan kita berada di posisi kalau harta bertambah kita nggak bahagia? Dan kapan kita berada di posisi kalau harta hilang kita nggak sedih? Itulah zuhud. Sehingga mengapa para sahabat mereka meskipun kaya-kaya, mereka adalah orang paling zuhud di permukaan bumi setelah Rasulullah SAW. Karena mereka ketika harta bertambah mereka tidak sedih. Ketika harta berkurang mereka juga tidak. Ketika mereka harta bertambah tidak senang. Ketika harta mereka berkurang mereka tidak sedih. Dan lihatlah bagaimana konsep rezeki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep rezeki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah segala hal yang menjadi fasilitas kita di dunia maupun di akhirat. Itu namanya rezeki. Atau segala hal
yang pernah atau akan kita manfaatkan baik di dunia maupun di akhirat. Itu rezeki. Sehingga yang menjadi milik kita tapi belum sempat kita manfaatkan dan belum sempat menjadi fasilitas hidup kita, berarti bukan rezeki kita. Sederhana konsep rezeki kan? Berarti uang yang masuk ke rekening kita belum kita pakai, belum tentu rezeki kita. Rumah yang kita beli tidak sama sekali kita gunakan, belum tentu jadi rezeki kita. Boleh jadi rezeki anak cucu kita, boleh jadi rezeki orang lain ketika disewakan, belum tentu jadi rezeki kita. Sehingga tatkala seseorang memiliki harta yang dia miliki tapi tidak dia gunakan, maka dia berpikir bagaimana nantinya dia menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang masuk ke rekening sudah pasti ditanya, meskipun bukan jadi rezeki kita. Bayangkan, kita nggak menggunakan, tapi kita ditanya. Karena yang ditanya itu dua perkara. Kata Nabi SAW, La tazulu qadama abdin yawmul qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali sampai dia mampu menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dilakukan. Wa an ilmihi fima amila bih, ilmunya untuk apa dilakukan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan hartanya dari mana didapatkan, untuk apa dikeluarkan. Jadi khusus untuk harta ada 2 pertanyaan. Yang lain cuma 1, umur cuma 1, masa muda cuma 1, ilmu cuma 1. Harta ada 2 pertanyaan. Dari mana didapatkan, dari mana revenue-nya, dari mana income-nya, untuk apa spending-nya, untuk apa check out-nya, ditanya. Sehingga hadirin sekalian Allah SWT, yang akan ditanya bukan hanya pemasukan kita, tapi juga pengeluaran kita. Makanya mengapa dahulu ada syekh ketika ditawarkan untuk beli sesuatu atau dikasih hadiah, maka bertanya, hal hadza yanfa'uni fil akhirah? Apakah ini memberikanku manfaat di akhiratku? Maka ketahuilah, kalau ada barang-barang yang kita beli, kita miliki, tapi ternyata tidak membawa manfaat untuk akhirat kita, tidak juga menambah pahala akhirat kita, boleh jadi akan ada azab di sana. Sehingga mengapa hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mau beli sesuatu, tanyakan kepada diri. Misalkan mau beli handphone baru, sekarang sudah keluar iPhone 16 Pro Max atau Galaxy Fold yang baru misalkan, apapun itu. Mau beli, handphone masih ada. Tanya pada diri sendiri, hal hadza yanfa'uni fil akhirah? Apakah kalau saya beli handphone baru menambah pahala saya? Pikirkan lagi. Beli aset baru satu. Apakah ini menambah manfaat akhirat saya? Oke, kalau itu menambah manfaat akhirat, mungkin dengan demikian dia lebih mudah untuk nonton kajian di YouTube. Mungkin lebih mudah untuk membuat video-video kajian, memotong-motongnya dan kemudian setelah itu menguploadnya. Tentu bukan hal yang kontroversial. Kemudian lebih mudah lagi untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Kita punya alasan masing-masing. Tapi pada akhirnya kita akan ditanya tentang jawaban jujur kita masing-masing. Dan Allah sudah mengetahui jawaban kita, sehingga kita nggak bisa mengelak. Maka mau tidak mau, sebelum kita beli, persiapkan jawabannya. Begitu pula setiap yang masuk, persiapkan jawabannya. Makanya mengapa hati-hati hadirin sekalian Allah SWT, karena masuknya harta ke rekening kita sudah pasti dihisab, tapi belum tentu kita gunakan. Dan sudah pasti kita tahu bahwa seseorang ketika masuk hartanya ke dalam rekeningnya, ke dalam dompetnya, tatkala dirinya itu bersumber dari yang haram, maka sudah pasti akan diazab. Bayangkan, ini sulit sekali kondisinya kan, dimana harta itu nggak kita gunakan, tapi ternyata masuk melalui jalur yang haram, kemudian tidak kita maksimal, kita gunakan. Coba ditanya, diazab, nggak dimanfaatkan lagi. Karena kita tahu semua, seseorang manusia tidak akan pernah diwafatkan sebelum tuntas jatah rezekinya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya jiwa tidak akan dimatikan sebelum tuntas jatah rezekinya.
Dan sekaya-kaya apapun orang, segiat-giat apapun dia bekerja, dia tidak akan pernah melampaui jatah rezekinya. Sehingga kalau dia mengusahakan hartanya dari halal, yang harta yang haram, hartanya segitu, dari yang halal segitu, gak bertambah. Rugi ya, rugi. Karena tahu jumlahnya sama, tapi yang satu berpahala, yang satu dapat dosa. Rugi. Maka mengapain kita ngambil tender-tender yang haram? Ngapain kita transaksi riba? Ngapain kita transaksi gharar? Untuk apa kita bersengketa untuk perkara-perkara yang haram? Untuk apa? Toh kalau halal jumlahnya akan sama. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, "Man kanat hammuhu dunya", siapa yang obsesinya adalah dunia, ja'ala faqrahu baina ainihi, Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Di pelupuk matanya. Dan Allah akan wafarraqa lahu syablah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Walam ta'tihi dunya illa ma qaddara lah, dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali atas apa yang ditakdirkan untuknya saja. Dia kerja lembur-lemburan, dia kerja lupa waktu, lupa ibadah, lupa gajian, lupa keluarga. Ternyata ujung-ujungnya adalah yang datang cuma yang ditakdirkan kepadanya. Wa man kanat hammahul akhirah, siapa yang obsesinya adalah akhirat, ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kecukupan itu ada pada hatinya. Ini hartanya yang sedikit tapi merasa cukup saja. Dia boleh jadi gak punya sebanyak, dia gak merasa fakir, cukup. Karena fakir itu relatif, kefakiran itu relatif. Ada orang sudah merasa kaya tapi merasa fakir saja. Makanya para ulama mengatakan kebahagiaan itu adalah ketidakbanyakan kepada kebutuhan, bukan kemampuan dalam mencukupi berbagai macam kebutuhan. Itu kekayaan, itu kebahagiaan. Sehingga kalau kita sudah mampu membuat segala hal, mampu kita butuhkan, mampu kita penuhi kebutuhan kita, itu bukan kekayaan. Kekayaan adalah ketidakbanyakan dalam kebutuhan, itu kekayaan. Makanya orang kalau sudah punya harta banyak tapi masih butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, belum kaya, belum bahagia. Itu definisi kaya. Maka orang beriman tatkala tahu tentang definisi kaya, dia akan mudah berbahagia dengan harta-harta yang sedikit. Dia tidak tunggu kaya dulu untuk bisa berbahagia. Sebagaimana Rasulullah SAW bisa berbahagia dalam kondisi kemiskinannya, beliau pernah miskin. Sebagaimana Bilal bisa tetap bahagia dengan kondisi fakirnya. Sebagaimana Khabbab bin Arad, sebagaimana Mus'ab bin Umair, lebih bahagia kondisi fakirnya dibandingkan kondisi kayanya dulu dalam kekufuran. Boleh jadi sedikitnya menyelamatkan, banyaknya memudaratkan. Boleh jadi. Sehingga dari Allah SWT, untuk memahami konsep harta itu adalah cabang akidah. Makanya konsep rezeki itu konsep apa? Cabang akidah. Kita sedang belajar tauhid, yang mana merupakan salah satu inti dari dakwah Rasulullah SAW. Mengapa para sahabat rela meninggalkan dan mengorbankan semua anak istrinya dan hartanya? Yang seperti Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah tidak membawa sedikit pun harta kecuali hanya pakaian di badan, tapi punya mental orang sukses, yaitu tidak bergantung kepada A kepada B, tidak bergantung kepada kenalan A kenalan B. Ditawarkan kepadanya istri, saya punya dua istri, yang satu nanti saya akan ceraikan, setelah masa iddahnya kamu nikahkan dengan biaya pernikahan dari saya. Saya punya harta banyak. Orang terkaya nomor satu di kota Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Tapi jawaban orang yang bermental akidah kuat, bagaimana jawabannya? Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Walakin dullani 'ala as-suq. Tapi show me the market, tunjukkan saya di mana pasar. Itu yang difikirkan. Bukan bergantung kepada A, bergantung kepada B. Itu akidah terlihat dari saat itu. Sehingga wajar Allah mengkayakan orang yang tepat dikarenakan akidahnya kuat. Mengapa saat ini Allah boleh jadi impitkan lagi rezeki-rezeki kita, boleh jadi sebab kita masih bergantung kepada fulan dan allan. Kita tidak bergantung kepada Allah. Abu Sa'id al-Khudri dulu, pemuda miskin Ansar. Nabi SAW ketika setelah perang Khaybar punya harta ghanimah yang banyak. Setelah perang Hunain punya fai yang banyak. Setelah Fatu Makkah punya harta yang banyak. Maka Nabi itu sering bagi-bagikan harta.
Yang minta sama Nabi diberi sama Nabi. Bahkan ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, i'ti min malillahi allazi 'indak." Berikanlah harta yang Allah berikan kepada engkau. Bayangkan, orang Arab Badui yang tidak sopan berkata kepada Rasulullah, bilangnya bukan "Ya Rasulullah", bukan, tapi "Ya Muhammad". Minta harta lagi, bilangnya bukan harta engkau, tapi harta Allah yang Allah berikan kepada engkau. Tapi Rasul memberikan 2 lembah, wadiyani min ghanam, 2 lembah dari kambing. Saking banyaknya kambing tersebut, sampai orang Arab Badui teriak ke kampungnya, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan idza ata lam yakhsha al-faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, karena Muhammad kalau sudah ngasih enggak pernah takut miskin. Satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri enggak mau minta-minta kepada Nabi. Dia punya rasa ifah dalam hatinya. Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri disuruh sama istrinya, "Udahlah kau minta sajalah, kita kan miskin." Nabi juga enggak akan mempermasalahkan kok kalau ada yang minta dari sahabatnya, pasti akan diberikan. Enggak akan diomongin juga kalau yang minta-minta sama Nabi. Nabi orangnya yang ungkit kok. Akhirnya dengan penuh keberatan hati, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Kebetulan Rasulullah SAW lagi khutbah. Dia khutbah, sedang berkhutbah di atas mimbarnya, dan mengatakan, "Man sa'alani la'utiyanna." Siapa yang minta kepadaku harta, aku akan berikan harta tersebut, berapapun jumlahnya. Tapi kalau berikan takut miskin. Bahkan ada seorang dahulu anak kecil yang minta dari Nabi SAW baju. Nabi gak punya kecuali apa yang dipakai, Nabi lepas. Menunjukkan bahwa pada dasarnya Nabi itu tidak takut miskin. Dan lihatlah pada saat itu Nabi mengatakan, "Man sa'alani la'utiyanna, wa man yasta'fif yu'iffihillah." Tapi siapa yang memiliki iffah pada dirinya, tidak minta-minta, maka Allah akan jaga dirinya. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada saat itu saya awalnya ingin meminta, tapi setelah mendengarkan sabda Nabi SAW bahwa siapa yang tidak minta-minta maka Allah akan cukupkan, saya pulang dalam keadaan tidak minta kepada Nabi SAW. Akhirnya dia pulang. Kemudian hari berlalu, musim berganti, tahun-tahun berganti. Abu Sa'id Al-Khudri menjadi salah satu orang terkaya dari Ansar, sebab tidak memiliki jiwa minta-minta. Begitulah Allah mencukupkan kita karena qanaahnya kita. Sebagian dari kita mudah-mudahan untuk mengeluh di hadapan orang lain. Sebagian dari kita mudah-mudahan untuk curhat di hadapan orang yang terkena masalah keuangannya. Bukan tidak boleh. Terkadang memang kita perlu untuk menceritakan hal tersebut. Tapi mengapa kita lupa Zat Jalla Jalaluh yang memberikan segalanya yang Dia punya? Yang ketika kita mengatakan Ya Ghaniyyu Ya Hamid, wahai Zat yang maha kaya dan yang maha terpuji, aghdina bihalalika an haramik, kayakanlah kami dengan yang halal-halal dari apa yang Kau berikan, dan jauhkan dari kami dari yang haram-haram dari yang Kau berikan. Allah akan cukupkan dan kayakan. Lupa kita dengan doa ketika terlihat hutang dari doa yang disampaikan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini ada doa semacam itu, tapi kita lupa untuk mengungkapkannya. Maka pengaturan harta, selain daripada tahu kita konsep rezeki, kemudian kita harus tahu juga harta kita punya kewajiban untuk dikeluarkan berupa zakatnya. Allah mengabadikan dalam surah Al-Anfal bahwa orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang punya harta, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, mereka yang punya emas dan perak tapi tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan 2,5%-nya, mereka mendapatkan azab neraka Jahannam. Yauma yuhma fi nari jahannam fatakwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah mengabadikan di dalam Quran dalam surah Al-Anfal, mereka nanti dahi-dahinya akan dibakar. Jadi emas dan peraknya akan dilelehkan, kemudian akan dibakar di mana? Di dahi-dahi mereka, kemudian di lambung-lambung mereka dan di punggung-punggung mereka, dan akan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang selama ini kau kumpulkan tapi tidak engkau keluarkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah apa yang engkau dahulu kumpulkan berupa emas dan perak tersebut. Sehingga hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita tidak mencatat kapan mencapai nisabnya.
punya harta sudah mencapai nisab. Berapa nisab emas? 85 gram 80 emas. Ya. Kalau perak 595 gram perak. Kalau emas itu 20 dinar, kalau perak itu 200 dirham. Dan itu banyak di antara kita tidak aware terhadap ini. Padahal kita wajib mengeluarkan pada setiap tahun Hijriyah. Jadi hitungan itu tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Semua dalam Islam ini aturan fikihnya dibangun di atas tahun Hijriyah, kecuali satu. Apa satu? Perkara sholat. Perkara sholat itu mengikuti peredaran bulan apa matahari? Matahari. Kita tahu waktu sholat itu dari mana? Peredaran matahari. Selain itu, ikuti peredaran bulan. Untuk menentukan haid atau tidak, ikuti peredaran bulan. Untuk mengetahui bulan ini puasa atau tidak, ikuti peredaran bulan. Semuanya peredaran bulan. Makanya termasuk zakat. Nah, banyak orang tidak memahami ini. Dan banyak orang tidak mengeluarkan zakatnya padahal sudah mencapai nisabnya. Dan orang tidak tahu bab fikih zakat padahal sudah kaya. Telat. Dan sudah kaya numpuk hartanya. Ustaz, saya selama ini gak pernah bayar zakat, Ustaz. Gimana ceritanya? Antum selama ini kemana saja? Di zaman Umar, orang-orang seperti antum ini gak boleh masuk pasar. Karena syarat masuk pasar di zaman Umar bin Khattab itu harus apa? Faham fikih muamalah, faham fikih zakat, faham fikih jual beli. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kata beliau, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fi din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali dia harus paham agama. Sehingga mungkin kalau Umar bin Khattab hidup di zaman sekarang, mungkin banyak toko-toko di marketplace itu disuruh pulang sama Umar. Gara-gara nggak paham fikih muamalah. Lalu bagaimana kalau sudah kaya, terlanjur kaya, tiba-tiba nggak ngurus zakat? Perlu mengatakan zakat itu wajib diqadha. Misalnya kita sudah kaya dari tahun 2010, sekarang 2024, tapi nggak pernah ngeluarin zakat. Berarti kita wajib mengqadha zakat 14 tahun. 14 tahun. Kalau dalam masalah solat itu ada khilaf mengenai qadha solat. Jadi kalau orang yang dahulu masa jahiliyah nggak solat, apakah dia wajib mengqadhanya? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu, dia hanya memperbanyak solat sunnah saja. Tapi kalau dalam perkara zakat, para ulama ijma', konsensus, nggak ada khilaf, wajib membayar qadha zakat. Lihat, sudah berapa tahun hadirin kaya? Nah, yang senyum-senyum biasanya kaya sejak lahir. Maka ketahuilah, bahkan orang yang belum balik saja dia dapat harta warisan dari ayahnya, dia kaya, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu nggak ada patokan harus balik. Bahkan orang yang tidak berakal saja tetap diwajibkan mengeluarkan zakat. Makanya mengapa di zaman Umar bin Khattab, anak yang dapat warisan dari bapaknya kaya raya, anaknya belum balik, berarti anak yatim kan? Jadi kita tahu semua bahwa patok anak yatim itu kalau belum balik meninggal bapaknya. La yutma ba'dal bulugh. Tidak ada keyatiman setelah balik. Jadi kalau Ustaz, bapak saya meninggal, Ustaz, anak saya anak yatim, Ustaz. Bukan, antum udah berjenggot, antum bukan anak yatim. Jadi kalau sudah balik tidak dikatakan lagi anak yatim. Nah, saat itu di zaman Umar bin Khattab, anak-anak yatim yang punya harta warisan dari bapaknya itu disuruh kelola oleh pamannya, dibisniskan supaya bertumbuh. Baru setelah dia mampu mengolah harta dan sudah balik, maka Allah katakan dalam surah An-Nisa, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau mereka sudah dalam posisi rushd itu sudah bisa mengolah harta, sudah tahu hartanya diputar, kemudian dibisniskan, diputar lagi dibisniskan, itu sudah tahu cara seperti itu, bukan cuma konsumtif saja, tapi sudah tahu bagaimana mengolah harta secara bijak, baru diberikan hartanya kepada mereka. Tapi sebelum itu yang mengolah adalah pamannya atau kakeknya atau saudara dari ayahnya untuk dikelola hartanya. Karena kalau didiamkan, kata Umar, itu nanti setiap tahun dipotong zakat 2,5%, meskipun dia belum balik. Itulah bedanya zakat. Maka kita harus paham fikih zakat. Ada yang bertanya, Ustaz, saya punya kontrakan banyak di Probolinggo, bagaimana zakatnya? Zakat barang sewaan adalah dengan hasil sewanya. Hasil sewanya. Jadi bukan asetnya yang dizakatkan, ya, tapi hasil sewanya. Misalnya di sini setahun
rumah besar, ukuran 250 meter misalnya, 100 juta per tahun misalnya. Maka lihat 100 juta itu udah punya nisab belum? Belum. Sekarang kan 1,4 kan? 1 gram emas. Nah, coba dikali 85. Oh, 119. Berarti nisab zakat sekarang 119 juta. Silakan cek rekening masing-masing, silakan cek emas masing-masing dan perak masing-masing, dikalkulasi. Apa yang dikalkulasi Ustaz? Pertama, emas perak. Yang kedua, mata uang. Ini dikumpulkan semuanya di total. Sudah mencapai 119 juta belum sekarang? Sekarang ya, waktu sekarang. Nah, kalau sudah maka wajib ngeluarin berapanya? 2,5%-nya. Ustaz, saya punya rumah banyak. Gimana zakatnya? Rumah banyak nggak ada zakatnya. Kecuali antum jadi developer untuk jual-jual rumahnya. Itu baru ada zakatnya. Sehingga kalau rumahnya dibeli cuma untuk investasi saja, beli satu rumah investasi, maka itu tidak ada zakatnya. Karena tidak ada zakat pada barang koleksi, tapi ada zakat pada barang yang diperjualbelikan. Dia beli untuk dijualkan lagi. Seperti itu. Silakan azan dulu, kita lanjut setelah insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip berikutnya, setelah kita mengetahui konsep rezeki, kita mengetahui konsep zakat dalam pengatur keuangan dalam keluarga atau dalam kehidupan sehari-hari dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adalah kita memberi nafkah kepada pihak-pihak yang wajib kita nafkahi. Bahwa pemberian nafkah kita kepada keluarga itu lebih utama daripada pemberian kita selain daripada nafkah. Bahkan lebih utama daripada infak ke masjid. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa nafkah itu nggak berpahala. Justru berpahala, lebih berpahala daripada nafkah jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah
wa dinarun anfaqtahu 'ala al-miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala raqabatik, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Satu dinar yang kita infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kita infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kita gunakan untuk kita berikan kepada fakir miskin, satu dinar yang kita gunakan untuk keluarga, maka yang paling banyak pahalanya adalah yang kita gunakan untuk keluarga. Itu infak. Sehingga mengapa dalam Islam itu banyak sekali ayat dalam Quran, wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu. Lihat-lihatlah dalam ilmu ekonomi, adanya ekonomi real di perputaran ekonomi sebabkan gara-gara ada spending. Kalau nggak ada spending, ekonomi tidak bergerak. Maka mau tidak mau kita perlu menghidupkan sektor real dengan cara apa? Tadi, dengan cara kita bertransaksi, dengan cara kita kemudian memberi nafkah, filantropi, sedekah dan sebagainya. Itulah yang menggerakkan perputaran ekonomi, bukan hanya sektor keuangannya saja. Makanya hidupnya sebuah negara dia daripada GDP, dan GDP itu gross domestic product itu terlihat daripada apa? Perputaran ekonomi yang ada di negara tersebut. Maka ciri negara maju itu satunya ada GDP-nya tinggi. Makanya Indonesia termasuk G20 kan, salah satunya. Negara 20 terbesar dengan GDP terbesar. Itu gara-gara ada perputaran ekonomi. Makanya mengapa pada saat tidak terjadi perputaran ekonomi yang bagus, terjadi apa? Resesi. Itu dalam ilmu ekonomi. Maka perlu kita menginfakkan. Tapi memang perlu gunakan. Jangan sampai kita pelit kepada diri sendiri. Kalau memang butuh beli baju, beli peci, beli handphone. Memang perlu. Ada sebagian orang memang dia rela nggak makan yang layak karena memang pengen fashionnya bagus. Karena memang pengen nabung beli iPhone 16 Pro Max. Ada memang seperti itu. Maka ketahuilah, yang semacam ini pelit kepada diri sendiri. Itu pelit, seburuk-buruk pelit adalah kepada diri sendiri. Dahulu ada sahabat yang Nabi pernah SAW tegur. Jadi dia adalah orang yang punya banyak kebun, punya banyak peternakan. Kemudian Nabi SAW melihat baju compang-camping, diri tidak terurus. Nabi mengatakan, فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَقَرَابَتِهِ. Kalau Allah memberikanmu harta, maka tampakkan kenikmatan harta itu pada dirimu. Sehingga boleh kita pakai baju bagus? Boleh pakai thawb yang bagus, boleh pakai peci yang bagus, boleh pakai sarung yang bagus, asal tidak israf dan tabdzir. Apa definisi israf dan tabdzir? Para ulama menyatakan kalau israf itu mujawazatul haddi fil mubah, berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Ini ada orang dibeli tas sampai jutaan. Untuk apa? Padahal sama-sama gunanya juga buat naruh barang sama. Ada yang beli baju sampai jutaan rupiah. Untuk apa? Tuh yang 100 ribu, 200 ribu masih bisa dipakai juga. Kan gitu. Ini yang sudah sampai tahap apa? Israf. Ada lagi selain lagi tabdzir. Apa itu tabdzir? Tabdzir itu menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau menggunakan harta pada perkara-perkara yang diharamkan. Contoh, dia punya harta tapi main judol. Itu judol? Judi online. Kemudian judulnya habis, rugi, rongkat, dia pinjol. Terus saja putar. Judul pinjol. Seperti itu. Makanya sekarang menurut Kementerian daripada Pangan di Indonesia ini banyak tidak laku sebagian. Jadi para penjual daging, penjual ayam, penjual telur itu berkurang penjualannya. Kenapa? Karena banyak kepala-kepala keluarga di Indonesia lebih senang deposit di judol dibandingkan beli telur buat anak istrinya. Iya, itu faktanya. Faktanya demikian. Subhanallah. Itu miris sekali. Ya. Maka yang ini dilarang. Maka mengapa juga konsep berikutnya dalam pengaturan harta adalah kita tidak terlalu pelit untuk berinfak, tapi tidak terlalu boros dalam berinfak. Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra, kata Allah Ta'ala, bahwa Allah mengatakan wala tamuddanna 'ainaka. Allah mengatakan wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jadi jangan kita terlalu lapang sekali sehingga anak istri enggak diberi nafkah tapi jor-joran, traktir teman,
kemudian infak di luar daripada itu, tapi anak istri nggak dapat sama sekali. Ini nggak boleh. Atau juga terlalu pelit, ya. Nggak terlalu pelit, itu juga tidak boleh. Maka kita dalam pertengahan. Ustaz, tapi bagaimana Ustaz dengan Abu Bakar Siddiq? Dia pernah infak seluruh hartanya. Hadis tahu semua, Abu Bakar pernah infak seluruh hartanya. Umar pernah infak setengah hartanya. Ketika ditanya kepada Abu Bakar oleh Nabi SAW, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar apa? "Taraktullaha wa rasulah." Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka saya dulu sempat dalam kebingungan juga. Saya cari-cari jawabannya dan saya tanya kepada para masyayikh. Ternyata jawabannya apa? Mereka outlier. Outlier itu apa? Mereka itu berbeda dari keumuman. Tidak semua sahabat saja itu diizinkan infak seluruh hartanya. Dahulu ada Sa'ad bin Abi Waqqas menginfakkan seluruh hartanya, tapi Nabi izinin enggak? Enggak Nabi izinin. Setengah hartanya enggak diizinin juga. Baru sepertiga hartanya diizinin sama Rasulullah SAW. Nabi mengatakan fasulusu wasulusu katsir. Sepertiga itu udah maksimal. Begitu pula Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dahulu bertaubat pada saat dia mau ikut perang Tabuk. Dan itu beliau mau infak seluruh hartanya kepada Rasulullah. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Berarti menanda bahwa apa? Abu Bakar dan Umar ini outlier. Sehingga ketika mereka menginfak seluruh hartanya, itu tidak serta-merta menjadi dalil bagi kita untuk juga seluruh hartanya kita infakkan. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk Allah, untuk keluargamu? Saya bilang Allah dan Rasulnya. Maka jawaban semacam ini, itu tidak semua mampu. Maka kata Allah, "Fataq'uda malumam mahsura." Nanti kamu akan menyesal. Jadi pertengahan. Memang ada terkadang kita perlu mengalokasikan. Sebagian pihak itu mengalokasikan gaji bulannya, pendapatan bulanannya itu yang pertama untuk nafkah keluarga, untuk belanja bulanan, untuk biaya listrik, untuk biaya apalagi internet, ya, untuk biaya makanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk diberikan kepada kebutuhan operasional per hari, harian. Kemudian yang ketiga barulah dia berikan untuk menabung. Boleh nggak menabung dalam Islam? Boleh. Jawabannya boleh. Berdalilkan dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang terjadi di masa depan. Nah, para ulama menyatakan bahwa itu bagian daripada kita bolehnya menabung untuk keperluan tertentu yang memang diperbolehkan dalam syariat. Seperti menabung untuk haji, umroh. Boleh kan? Boleh. Menabung untuk biaya sekolah anak. Apalagi sekolah-sekolah kita semakin hari semakin mahal biaya pendidikannya. Menabung untuk mengumrohkan atau menghajikan orang tua. Menabung boleh. Maka boleh kita sisihkan menabung sekian persen. Kemudian sekian persen lagi kita gunakan untuk apa? Untuk ini adalah rihlah bersama keluarga misalnya. Boleh mengajak keluarga untuk jalan-jalan dan sebagainya, atau biaya dana darurat dan sebagainya. Tapi yang paling penting, ketika ada sisa daripada dana tersebut dan mencapai nisab sudah dalam rangka waktu setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi nafkah itu dahulukan menjadi potongan. Jadi dia nggak dikeluarkan dapat income langsung keluarin zakat, enggak. Zakat itu sisa daripada apa? Yang telah dikeluarkan dari harta yang untuk belanja. Nah, sisanya apa? Nah, itu termasuk tabungan tadi kalau belum terpakai, maka termasuk harta yang dikeluarkan untuk zakat. Dan pada akhirnya urutan tadi atau persentase setiap tadi nafkah bulanan berapa persen, ada yang mengatakan 60%, ada yang mengatakan 50% dan sebagainya. Itu tergantung income masing-masing dan prioritas masing-masing. Tapi dalam Islam diatur apa yang menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namanya dalam bahasa Arab adalah dururiyat, hajiyat dan tahsiniyat. Itu beda. Dururiyat itu seperti apa? Nafkah bulanan kepada istri, uang belanja, itu dururiyat. Ada lagi hajiyat. Hajiyat itu apa? Hajiyat itu adalah kebutuhan yang mana kalau misalkan ditinggalkan maka tidak lengkap kebutuhan itu. Misalkan apa? Sekarang seperti kuota internet. Orang kalau nggak punya kuota internet nggak bisa akses kajian di YouTube, nggak bisa. Maka perlu tuh hajiyat. Tapi kalau tahsiniyat sudah sampai tahap tersier,
Apa contohnya? Jalan-jalan, beli baju baru, itu tuh tersiar. Maka jangan sampai ketika gaji masuk tersiar dulu yang didahulukan. Gaji masuk ganti iPhone dulu yang didahulukan. Salah. Itu terakhir. Nanti kalau sudah ada sisanya. Tapi ala kulli adanya pengaturan sebagaimana pengolahan harta dalam Islam itu semua diatur dengan ilmu. Kita nggak bisa mengatur kecuali harus dengan ilmu. Dan yang kedua adalah kewajiban masing-masing harus ketahui dalam rumah tangga. Ingat, tugas suami adalah menjadi direktur keuangan. Tugas istri adalah menjadi manajer keuangan. Jangan terbalik. Jangan setiap kali kita dapat gajian menabung di bank BINI, Bank Bini. Jadi disetorkan langsung. Nanti kalau beli bensin minta ke istri. Ustaz, saya nggak bisa ngatur keuangan. Belajar. Kita laki-laki kan bisa belajar cara ngelola keuangan, belajar. Ya. Jadi yang buat budgetingnya siapa? Istri buat budgeting. Mas, kebutuhan bulanan, beli popok, beli susu, beli sabun cuci piring, sabun cuci apa ya? Beli skincare istri. Semua ditulis. Nih mas, totalnya sekian juta rupiah. Oke, ACC, tanda tangan, transfer, gitu. Bukan semua di store istri. Nah, habis itu istri yang ngatur. Enggak, mana keuangannya? Laki-laki ingat bersifat keuangan, pemimpin dalam rumah tangga, menjadi direktur keuangan. Itulah yang harus dilakukan seideal-idealnya. Maka yang belum bisa belajar keuangan, belajar. Karena pada akhirnya harta itu benda mati. Sebenarnya harta itu tidak perlu diatur. Yang diatur adalah kita, bagaimana cara mengatur harta itu. Karena harta itu sebenarnya benda mati. Nah, jangan sampai diatur oleh harta, tapi kita yang mengatur harta. Sebagaimana para sahabat, mereka tidak menjadikan dunia di hati mereka, tapi di tangan mereka, sehingga mereka bisa mengaturnya dan tidak menyibukkan mereka dari dan melalaikan mereka dari zikrullah dan salat. Sebagaimana Allah puji dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salat wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka sekelompok orang yang mana perniagaan mereka, bisnis mereka, all shop mereka, kerja mereka, onsite mereka tidak menjadikan mereka lalai dari kajian, tidak mereka lalai dari bersolat, tidak mereka lalai dari zakat. Itulah yang Allah puji dalam Quran, dan senantiasa kita jadikan pegangan bahwa harta dia bisa menjadi wasilah kita masuk surga atau justru wasilah menuju neraka. Wa iyadillah. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Saya mau buka sesi tanya jawab. Yang bertanya saya kasih hadiah. Kami persilahkan, silakan. Nah, sebelum bertanya kita bertanya dulu. Fadhal. Silakan, Fadhal. Oh ya. Kaitan sama zakat tadi, Ustaz. Okay. Zakat tadi disampaikan tadi bahwa setiap kita menabung emas misalkan yang kita niatkan untuk misalkan contoh haji, haji itu kan lama Ustaz. Betul. Sudah melewati batas waktu zakat nilainya juga lebih dari 200 juta. Betul. Apakah itu bukan zakat? Iya, betul. Dizakati. Jadi semua yang simpanannya emas maka dizakati. Bagaimana Ustaz biar kena zakat? Bisa. Antum beli properti. Karena properti itu nggak ada zakatnya. Beli rumah 10, 100 nggak ada zakatnya. Kecuali kalau dijual. Jadi kalau misalkan dia meliquid, beli untuk jual, kulakan maksudnya. Nah, maka kena zakat perdagangan. Tapi kalau kita sengaja beli rumah untuk diinvestasikan di jangka panjang dan memang nanti kita niatnya menjualnya nanti pas sudah cukup nilainya, maka nggak masalah, itu pun nggak kena zakat. Kata Nabi SAW, tidak ada zakat fil faras wal abd, tidak ada zakat pada kuda dan budak. Nah, dahulu komoditas paling berharga orang-orang terdahulu itu dua, kuda dan budak. Jadi orang kalau sudah punya kuda atau dia punya budak salah satunya saja, itu adalah orang paling kaya di zaman dahulu. Ternyata komoditas yang paling kayanya orang kalau punya malah nggak kena zakat. Tandanya apa? Zakat itu dengan dalil. Kalau nggak ada dalil nggak ada zakat. Bukan masalah yang paling kaya, bukan.
Anda punya Lamborghini, punya X-Class, punya apa lagi? Tesla. Nggak ada zakat. Nggak ada zakat. Jadi bukan masalah yang paling berharga. Dia ngeluarin uang. Enggak. Patokannya dalil. Makanya mengapa tidak ada zakat profesi? Tidak ada zakat yang dikeluarkan bulanan. Dapat income langsung ada zakat. Zakat itu dikeluarkan tahunan. Karena yang ada dalilnya adalah tahunan. Makanya zakat itu tidak masuk bab muamalah. Anda kalau cari belajar fikih itu kan dibagi menjadi 4 bab. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakah, dan fikih jinayah. Ini fikih ibadah, fikih muamalat, fikih pernikahan atau fikih keluarga. Kemudian yang terakhir adalah fikih pidana. Nah, dalam fikih muamalah tidak ada bab zakat. Bab zakat adanya di mana? Ibadah. Dan kita tahu semua hukum asal ibadah adalah haram. Kecuali setelah kita apa? Ada dalilnya. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Silakan. Kita tahu bahwa Rasulullah itu kondisi miskin. Ya. Tapi dia mengerjakan kita, dia berlindung dari kefakiran. Ini gue yang kita menyikapi. Betul. Miskin berbeda dengan kefakiran. Tingkatan, yani kategori miskin itu adalah orang yang kependapatannya 50 sampai 99% dari kebutuhannya. Saya ulangi, miskin itu orang yang pendapatannya 50 sampai 90% dari kebutuhannya, pendapatannya. Adapun fakir adalah orang yang pendapatannya 1 atau 0 sampai 49% dari kebutuhannya. Jadi orang dia kebutuhannya 1 juta, gajinya 400.000. Fakir atau miskin? Fakir, karena pendapatannya 40% dari kebutuhannya. Orang kebutuhannya 100 juta, pendapatannya 99.999.000 rupiah. Fakir, miskin atau kaya? Miskin, hadirin. Meskipun pendapatannya 99 juta. Ya, barangkali istrinya 4, anaknya 20. Boleh jadi kebutuhannya 100 juta, miskin. Gitu patokan dalam Islam. Ya. Sehingga Nabi SAW berlindung dari kefakiran, sebagaimana beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Beliau juga berlindung dari kefakiran dan daripada terlilit hutang. Berlindung. Tapi beliau tidak berlindung dari kemiskinan. Tandanya miskin tidak tercela. Ya. Tapi kefakiran bisa jadi tercela, sebagaimana Nabi mengatakan kadal faqru an yakuna kufran. Boleh jadi kefakiran menjadikan kekufuran, gitu. Ya. Tapi ala kulli, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya miskin, tidak selamanya kaya. Jadi pernah dalam kondisi miskin, pernah dalam kondisi kaya. Jadi hidup beliau itu salah ketika beliau mengatakan beliau itu orang yang miskin sekali. Enggak. Terkadang beliau menjadi kaya, terkadang beliau menjadi miskin. Karena setiap dia dapat ghanimah, bayangkan hadirin, orang miskin mana yang sedekah tapi bisa satu orang dapat 300 ekor unta. Beliau sedekah kepada siapa? Beri hadiah kepada Sofwan bin Umayyah 300 ekor unta. Satu ekor unta itu 100 jutaan kalau unta perang. Kalau unta normal 50 jutaan. Let's say 100 juta. Berarti Sofwan bin Umayyah dapat 30 M. Abu Sufyan dapat 100 ekor unta. Muawiyah dapat 100 ekor unta. Yazid bin Muawiyah dapat 100 ekor unta. Nadhr bin Harith 100 ekor unta. Malik bin Auf 100 ekor unta. Hakim bin Hizam 100 ekor unta. Bayangkan berapa totalnya? Banyak. Apakah dapat dikatakan beliau miskin? Enggak, kaya. Karena orang sedekah dengan harta. Jadi menunjukkan bahwa bahwasanya beliau itu kaya tapi memilih miskin. Itu lebih tepat. Beliau aslinya apa? Kaya tapi memilih miskin. Jadi beliau enggak memilih hidup mewah, tapi memilih hidup sederhana. Tapi ala kulli, yang kita minta bukan kaya atau miskinnya, tapi yang kita minta adalah takwanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jadi miskin jadilah bertakwa, ketika jadi kaya jadilah bertakwa. Itu kuncinya, bukan kaya atau miskinnya. Karena ada nabi yang Allah miskinkan, ada nabi yang Allah kayakan.
Dan itu bukan problem, it doesn't matter. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bertakwa dalam berbagai macam keadaan. Itu kuncinya. Barakallahu. Saya tanya dulu. Dari sini dulu, bentar. Nanti yang tanya tadi biar tetap habisin ya. Dulu saya pernah kredit sepeda motor di lembaga syariah, dan setelah berjalan 4 bulan saya baru mengetahui di akad tersebut ada unsur riba. Saya memutuskan berhenti dari kredit sepeda motor tersebut setelah berjalan 4 bulan, dan sepeda tersebut saya kembalikan ke lembaga syariah itu lagi. Pihak lembaga syariah berkata tidak apa-apa berhenti dari kredit tersebut, tapi resikonya sama. Saya ada catatan merah di semua bank dan masih ada sisa piutang setelah penjualan sepeda dari lembaga syariah. Yang saya tanyakan, apakah sisa piutang yang ada catatan merah, apa harus saya bayar lunas ke lembaga tersebut biar hilang catatan merah tersebut? Apa sikap saya sudah betul dengan langsung berhenti di tengah-tengah kredit dan meninggalkan sisa piutang? Yang pertama, ketika Anda bertransaksi di bank syariah, di BMT, itu harus hendaknya menyertakan ustadz, supaya ada ustadz yang bisa ngerti akad ini akadnya sebenarnya syariah atau bukan. Karena terkadang hanya label saja tapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Maka kita sertakan, ustadz Afwan, ini mekanismenya, caranya sesuai syariah atau tidak. Oh, setuju, oke, baru boleh. Meskipun memang di lembaga-lembaga syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah, ada DPS, tapi tidak menutup kemungkinan DPS-nya itu tidak 24 jam bersama. Saya pun DPS. Saya adalah certified DSN MUI, dan saya dapat sertifikat DSN MUI untuk mengelola lembaga keuangan syariah. Dan tugas DPS itu tidak 24 jam berada di kantor. Seperti sekarang, saya bisa di sini. Nggak ada baju di kantor, tapi menerima laporan dari Syariah Compliance di bawahnya. Terkadang luput missing. Meskipun ada DPS, ada missing akad-akad di lapangan. Makanya mengapa perlu cross check lagi berulang-ulang kali, adakah denda keterlambatan, adakah klausul riba di mana ada pihak yang dia menjual tapi belum sempat memiliki barang. Lihat, karena uang pembiayaan itu akadnya murabahah, sehingga diperhatikan. Kemudian kedua, ketika ada missing daripada akad, maka kita bisa sampaikan dulu, mohon maaf, ini akad tidak sesuai syar'i, saya mau poin ini dihapus. Kalau tidak, maka kita batalkan akad. Bisa kayak gitu. Bernegosiasi bisa. Kita bisa sertakan konsultan hukum untuk kita negosiasi tersebut, bisa. Ini tidak sesuai dengan syar'i, maka saya nggak mau ini, tolong coret, tolong hapus, kita buat klausul baru dan sebagainya. Sekiranya dia nggak mau, ya udah, konsekuensinya adalah kita membatalkan akad. Kita kan barang itu jadi milik kita, maka kita tutup piutang, kita tutup hutang yang sudah masih ada, kita tutup dengan cara menjual aset kita. Ya. Misalkan tadi cicilannya udah penuhi setengahnya, akhirnya kita bisa utang setengah lagi. Contoh misalkan tinggal berapa, harga motor berapa sekarang? 30 juta lah, NMAX misalkan, atau PCX 30 juta misalkan. Kita sudah bayar 15 jutanya, udah clear nih. Tapi kalau kredit bisa 40 ya, kredit 40. Nah itu misalkan kita udah bayar 20 jutanya misalkan, bisa 20 juta lagi. Maka kalau kita membatalkan akad, kita bisa menjual motor tersebut, kemudian hasil penjualannya dibayar untuk sisa hutang. Nah, sehingga kalau kita menjual, misalkan kita jual dapat 25 juta, berarti kita bayar 20 juta ke dia, 5 jutanya masih sisa buat kita. Nah, itu salah satu cara ketika kita memfasahkan akad. Jadi barang yang sudah diakadkan itu sudah menjadi milik Anda, sehingga Anda boleh menjualnya. Ya, meskipun kalau di hukum Indonesia itu ada hak fidusia. Ada hak fidusia, itu yang agak repot. Ya, makanya mengapa itu bisa disita oleh mereka, tapi harusnya divaluasi sesuai dengan nilai pasar, nggak boleh dijual secara zalim. Karena di antara akad perbankan yang zalim adalah menjual barang sitaan tapi dengan harga jauh di harga pasar, itu nggak boleh. Tapi kalau harga pasar normal itu boleh. Itu yang jadi problem biasanya. Ya, tapi oleh kulin hendaknya kita bisa bernegosiasi. Makanya mengapa pastikan dulu lembaga tersebut syariah compliance-nya sesuai dengan apa yang di lapangan. Bagaimana mengolah gaji seorang yang bujang, di mana keadaan orang tua sudah tercukupi dan keluarga sudah tercukupi? Dialokasikan untuk bagaimana gaji tersebut terkait primer, tersier dan sekunder. Untuk nikah lah. Untuk apa lagi hadirin? Bujang. Antum syabab menikah.
Jangan tunda-tunda nikah, fitnah nggak nikah ini. Ya, ini apa foto? Jangan. Abdurrahman bin Auf dulu ketika datang ke kota Madinah, nggak bawa istri, nggak bawa anak, nggak bawa keluarga, nggak bawa harta sedikit pun. Ditawari istri, ditawari harta, nolak. Langsung berdagang saat itu juga. Di hari itu langsung untung. Gimana Ustaz nggak punya modal? Itulah. Bisnis itu modalnya trust yang paling utama. Apa? Kepercayaan. Buktinya Abdurrahman bin Auf nggak punya modal harta. Mana modalnya? Nggak ada. Ya, nggak ada yang digadein, nggak ada BPKB digadein, nggak ada. Saat itu mana? Nggak ada. Tapi trust. Hari itu langsung untung juga, dapat laban dan akid dari beberapa susu dan juga gandum. Dapat tuh. Beberapa pekan kemudian beliau tercium dari aroma apa bukan tercium, ada warna kuning di bajunya. Nah, kalau warna kuning di baju itu tanda ada parfum perempuan. Karena parfum perempuan itu dicampur dengan za'faran, dengan saffron. Ya. Itu ciri khasnya. Tapi wanginya itu ke dalam, enggak nyengat. Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam. Engkau baru habis menikah ya Abdurrahman? Iya. Ala ay syai'in? Dengan mahar apa? Kata beliau ala wazni nawati min dhahab. Dengan beberapa gram emas. Jadi beberapa pekan di Madinah dulunya jomblo karena istri dan anaknya nggak ikut, ya kan? Jadi bujang itu. Bisnis untung sedikit langsung ngapain? Nikah. Untuk jaga kemaluan, mau nggak mau harus nikah. Ini nyatu dan nikah. Banyak akhwat yang udah nunggu antum. Kemudian apa ini? Contoh kita punya masalah dengan orang lain, kita salah paham dengan dia. Di sisi lain dia juga salah paham dengan kita. Dua-duanya saling benci, tidak suka padahal saling salah paham dan belum berdamai. Kata seperti apa yang Allah berikan kepada masing-masing dua orang yang saling membenci karena Allah, karena salah paham tersebut. Mohon jawabannya. Oh, ada dua jawab pertanyaannya. Ya, yang pertama, seorang yang bertikai maka klarifikasi. Kalau ada salah paham maka langsung klarifikasi. Tabayyun, apa susahnya tabayyun? Tanya, klarifikasi. Itulah yang menjadikan kenapa banyak khilaf di antara kita gara-gara miskom. Salah paham. Maka tabayyun. Ya, dahulu fitnah yang terjadi di kalangan sahabat itu pun gara-gara awalnya apa? Miskomunikasi. Apa yang menyebabkan perang Jamal terjadi? Apa yang perang Siffin terjadi? Antara Aisyah dengan Ali, antara Muawiyah dengan Ali. Apa penyebabnya? Miskom. Maka klarifikasi tabayyun. Nabi SAW saja sebelum diminta tabayyun beliau sudah tabayyun. Contohnya ketika beliau mengantarkan Sofiyah pada malam hari setelah itikaf. Maka ada dua orang Ansor yang jalan cepat. Tiba-tiba cepat jalannya. Nabi sedang bawa Sofiyah. Saat itu gelap, gak kelihatan. Orang Ansor tiba-tiba jalannya cepat. Kata Nabi, ala rislikuma innaha Sofiyah. Pelan-pelan jalannya, ini Sofiyah tahu. Padahal dua Ansor itu gak nanya kepada Nabi. Nabi sama siapa? Enggak. Tapi Nabi klarifikasi duluan. Para ulama mengatakan kalau ada potensi suudzon maka lebih baik klarifikasi sebelum daripada sesudah. Itu poinnya. Apa hukumnya mengambil beasiswa pendidikan yang didanai sponsor oleh bank? Lalu yang kedua, semua pasti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Lantas apakah nanti keluar kita juga dimintai pertanggungjawaban kita salah paham kita orang lain? Kalau beasiswa pendidikan tersebut dari bank konvensional dan umumnya itu ada klausul atau pasal di mana kita wajib mempromosikan bank tersebut. Itu tidak boleh. Itu ada unsur ta'awun 'alal itsm, ada kontribusi terhadap kesesatan. Tidak boleh kita mempromosikan bank konvensional atau bank ribawi. Ya. Maka cari beasiswa dari lembaga pendidikan. Seperti di Indonesia ada LPDP atau lembaga dari yayasan-yayasan tertentu. Itu bisa. Atau justru dari lembaga kampus tersebut. Ya, itu bisa. Allahu a'lam. Lebih utama mana? Shalawat dibandingkan istighfar. Keduanya sama-sama mulia, tapi yang paling utama tergantung kondisi situasi. Tatkala kita memiliki zikir harian, maka kita berusaha semaksimal mungkin sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari semalam 100 kali, di pagi 100, di sore 100. Astagfirullah wa atubu. Di hari Jumat lebih banyakkan apa? Salawat. Karena salawat terbaik adalah di hari Jumat, meskipun salawat tidak terbatas pada hari-hari tertentu. Tapi ala kulli tergantung situasional. Maka Syekh bin Mas'ud pernah ditanya juga, wahai Syekh, lebih utama mana? Membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
atau istighfar? Maka kata Syekh bin Baz, tergantung hamba tersebut. Kalau dia ngerasa dia selama ini banyak dosa, maka berbanyak istighfar. Kalau dia ngerasa dia enggak terlalu sering dalam dosa, maka lebih banyak bertasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Karena kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Membantu sama saudara muslim kita adalah hal yang mulia, tetapi seringnya yang membuat hal tersebut tertahan adalah pertimbangan kita yang merasa bahwa diri kita sendiri juga masih kesusahan. Bagaimana caranya agar kita lebih berani untuk mengambil sebuah keputusan dalam memilih atau memilih hal tersebut? Yani wattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita, semaksimal kita. Sekiranya ada harta yang memang cukup untuk kita saja, belum untuk orang lain, maka enggak masalah kita belum bisa membantu orang lain. Tapi tatkala memang orang lain membutuhkan tersebut dan memang kita sudah cukup, maka berikanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala berada pada naungan seorang hamba selama hamba tersebut menolong hamba Allah yang lain. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan senantiasa kita menolong orang lain, berada pada hajat orang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la aqdiyat, aku menolong hajat saudaraku lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku selama sebulan. Ya, jadi lebih utama. Apalagi nolong. Tapi sahabatnya juga jangan bermudahan pinjam 100. Jangan bermudahan untuk pinjam uang. Bagaimana hukumnya tatkala saya meminjam uang ke kerabat teman, namun pada waktu membayar hutang saya lebihkan nominalnya atau saya kasih hadiah berupa barang sebagai tanda terima kasih tanpa ada pada ini sebelumnya? Apakah termasuk riba? Tidak. Justru itu dianjurkan. Nabi SAW pernah berhutang kepada Jabir dan Nabi SAW justru bayar lebih, tapi tidak dipersyaratkan di awal. Kalau dipersyaratkan di awal jadi riba. Kalau tidak dipersyaratkan justru menjadi hadiah yang dianjurkan. Dan itulah Nabi mengatakan khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang bagus ketika bayar hutang. Bayar hutang. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika ada tetangga yang mau pinjam uang ke saya dan orang itu berkata, nanti kalau saya bayarnya seperti bayar ke bank mingguan. Bank mingguan. Seperti 100 ribunya bayar 130 ribu per minggu. Oh, oke. 1 juta per 1.300 ribu selama 2 tahun. Tapi saya tidak minta itu. Orang itu sendiri yang mau kasih untuk anak saya katanya. Bagaimana terus riba? Termasuk riba. Karena disepakati di awal. Ini gak usah bilang-bilang kalau mau ngasih hadiah. Antum kalau belum mau ngasih hadiah jadi riba. Bilang nanti lain kali kalau pinjam, antum mau hadiah sama saya, gak usah dijanjiin, jadi riba. Karena kalau dijanjiin jadi riba, kalau nggak dijanjiin jadi boleh. Gitu. Tapi rata-rata dijanjiin supaya dipinjemin. Itu masalahnya. Anda ingin bertanya bagaimana cara mengganti sholat yang terlewat saat sebelum suci haid? Nah, ini nanti. Ini pertanyaan khusus wanita. Karena di sini bapak-bapak nggak ada yang haid. Bagaimana cara menghitung zakat mal pada barang dagangan? Apakah barang dagangan juga termasuk zakat? Iya. Barang dagangan itu dikalkulasi zakatnya. Tapi pada barang yang bukan aset produksi. Contoh, Anda seorang penjahit. Nah, mesin jahitnya nggak dihitung sebagai barang dagangan. Tapi barang yang udah jadi baju, nah itu dievaluasi. Berapa HPP-nya nanti dikonversikan ke uang. Berapa? Oh, total aset barang dagangan saya yang belum laku adalah senilai 220 juta. Nah, tadi 120 juta udah kena zakat belum? Sudah. Karena tadi disampaikan 119 juta, ya kan? Nah, itu berarti sudah termasuk kena zakat. Ya, dari barang dagang. Kalau belanja di toko oren ada 2 pilihan, COD dan transfer. Sama-sama gratis ongkir, tapi dalam COD ada biaya tambah. Biaya penanganan karena ada risiko barang ditolak. Kalau transfer tidak ada biaya penanganan. Apakah transfer itu riba? Tidak. Karena transfer tersebut itu bukan berdasarkan bukan berdasarkan pengendapan uang di Shopee Pay-nya. Kita tahu semua kalau ada pengendapan dalam uang tersebut, sebagian ulama mengatakan itu riba, kita mendapatkan gratis ongkirnya. Maka kalau ada persyaratan nggak harus pakai pay-payan, jadi boleh transfer, boleh COD dan sebagainya, maka itu berarti termasuk diskon atau voucher yang diperbolehkan. Karena dia tidak ada persyaratan harus nabung di
Shopee Pay atau di GoPay atau di OVO atau di Dana dan sebagainya. Sehingga setiap kali ada diskon dari persyaratan harus top up dulu, maka itu termasuk riba. Bagaimana hukum menabung emas di Pegadaian? Apakah boleh jika menabung dalam bentuk uang bukan dalam bentuk emas? Gimana cara menabung dalam bentuk uang di Pegadaian? Setahu saya, kalau gadai emas di Pegadaian itu adalah kita minjem uang, kita gadai emas, dan nanti emas kita itu kena fee karena jasa penitipan. Nah, ini adalah penggabungan antara akad hutang piutang dengan akad jual beli, yaitu akad jasa. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal penggabungan antara akad hutang piutang dengan akad jual beli, karena dikhawatirkan menjadi persyaratan dalam akad hutang piutang sehingga hal itu termasuk ke dalam riba. Makanya mengapa saya pribadi tidak menyarankan kita menggadai emas. Lebih baik gimana? Lebih baik dijual emasnya. Nanti kalau punya uang beli lagi. Nah itu sudah cara paling halal, cara paling benar daripada gadai emas. Allah. Kemudian yang banyak saya. Nanti mohon maaf kalau hadiahnya nggak cukup ya, karena pertanyaannya banyak, hari ini masih gini. Ya secukupnya saja. Apakah kita boleh mencatat seluruh pengeluaran secara terperinci termasuk infak sedekah harian? Kalau tujuan untuk mengevaluasi boleh. Tapi kalau tujuan untuk menghitung-hitung, yakni kebaikan-kebaikan untuk diungkit-ungkit, tidak boleh. Ya, Allah. Apa hukum mengambil beasiswa pendidikan di Bank Garuda? Apa hukum menerapkan LOA? Letter of Acceptance, bukan LOA. Tapi nggak tahu kalau maksudnya apa ini LOA. Apakah itu syirik? Saya belum tahu maksud LOA ini apa. Karena kalau dalam unsur beasiswa biasanya ada Letter of Acceptance. Jadi surat penerimaan dari lembaga yang bersangkutan. Ya, nah kalau tergantung hati kita condong kepada itu atau tidak. Ya, karena kesyirikan juga ada pada ketergantungan kita kepada makhluk dan benda. Allah. Bagaimana ukuran keberkahan suatu harta? Gampang. Semakin bertambah suatu harta, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin berkurang harta, itu tidak melarikan kita dari Allah. Itu harta, berkahnya harta. Makanya kalau kita lihat income kita semakin bertambah, semakin buat kita jauh dari Allah, hartanya nggak berkah berarti. Nggak berkah. Gajinya nambah, jabatannya naik, tapi ternyata sholatnya terlambat terus. Tapi ternyata nggak pernah kajian. Tapi ternyata dalam masalah keluarganya sering berantem, ribut terus. Padahal gajinya nambah, posnya naik. Nah, boleh jadi gara-gara nggak berkah. Dan saya sering dapati. Saya punya banyak ikhwan-ikhwan yang kenalan saya di setiap daerah-daerah yang dulu ex-bank, mantan kerja di bank. Dia cerita, Ustaz saya dulu manajer di bank ini, dia bilang. Saya itu dijemput pulang pergi sama driver saya, manajer KCP, jadi di kantor cabang. Benar-benar mendapatkan fasilitas semuanya. Tapi tiap kali pulang ke rumah ribut terus sama istrinya. Bawaannya kesel sama anaknya dipukulin, subhanallah. Gimana Ustaz, saya mau minta maaf sama anak saya di pesantren Ustaz. Ada yang bilang begitu sama saya. Itu menandakan bahwa pada dasarnya income dari harta yang haram itu nggak akan membuat tenang dalam keluarga. Masalahnya akan bertubi-tubi. Makanya mengapa 1 rupiah yang haram masuk ke rekening kita sudah cukup membuat anak kita sakit sebulan. 1 tender haram kita terima sudah cukup menjadikan kita ribut terus-terusan sama istri di dalam rumah. Jangan remehkan harta haram. Jangan remehkan harta haram. Yang terakhir, alhamdulillah segala puji bagi Allah telah menyelamatkan kami dari pekerjaan riba dan kami sudah berhenti 5 tahun lalu. Kami hijrah dan berdagang. Tapi dalam perjalanan sampai detik ini terkadang kami sering futur, baik dalam beribadah sunnah maupun ikhtiar usaha kami, sehingga pengaruh pada ekonomi dan hubungan rumah tangga. Kami pernah dengar orang tuamu adalah akhiratmu, sedangkan istrimu adalah pintu rezekimu. Mohon tipsnya Ustaz untuk hubungan antara suami istri. Bagaimana menjadi istri yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki bagi suami, dan bagaimana menjadi suami dalam perlakuan istri agar rezeki semakin lancar. Hadirin, jangan kita kalkulasikan rezeki itu pada bertambahnya income, pada bertambahnya untung, pada bertambahnya dividen dan margin. Bukan. Anda melihat anak Anda soleh, itu rezeki. Ikut kajian sekarang ini rezeki. Betapa banyak orang yang gak bisa diperdengarkan kalau Allah, kalau Rasul.
Hadirnya kita ketemu kawan, ikhwan sekalian, kanan kiri, ini rezeki. Jangan pernah batasi rezeki pada harta. Jangan pernah batasi pada harta. Sehingga boleh jadi sebelum kita berhijrah, income kita tinggi. Setelah berhijrah, income kita rendah. Tapi justru rezeki lebih banyak pada saat kita sudah berhijrah. Karena rezekinya Allah alihkan, bukan lagi di harta, tapi di kesolehan. Itu rezeki yang paling utama. Makanya mengapa tatkala kita merasa ada himpitan pada ekonomi keluarga, boleh jadi Allah menyelamatkan kita dari apa? Dari kelalaian dalam beribadah. Karena menjadi kalau dilapangkan rezekinya, dilapangkan hartanya, malah jadi apa? Lalai beribadah. Allah yamsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki, Allah juga menyempitkannya. Sehingga setiap kali Allah melapangkan rezeki, Allah dengan hikmah. Ketika Allah menyempitkan rezeki pun Allah dengan hikmah. Percaya dengan hikmah Allah Ta'ala. Tapi di antara amal membuka rezeki adalah istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka kami katakan kepada kalian untuk beristighfar. Akan Allah turunkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan turunkan dari langit hujan. Sehingga kalau paceklik kita bisa turunkan hujan Allah gara-gara istighfar kita. Kemudian azab tidak jadi turun. Ya, wa ma kana mu'adzibahum wa antabihum wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka kalau engkau masih ada di antara mereka. Rasulullah kalau masih ada di antara kita tidak akan kita diadab. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat, sehingga amal kita cuma satu, yaitu istighfar. Itu bisa menyelamatkan kita dari adab. Yang kedua, rezeki akan membuat kita memiliki banyak anak dan juga banyak harta yang berkah. Sehingga istighfar dalam kondisi setiap saat. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Sekiranya ada yang benar, maka datang dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah datang dari kekurangan kami pribadi, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.